klasik ya, kisah salafus salih. Kita mulai dengan seorang salafus salih yang alim, salih, abid, seorang tabi'in masyhur bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin teman-teman terkenal dengan ahli ta'wil mimpi, takbir mimpi beliau. Terkenal, jadi banyak pendapatnya dengan masalah itu. Tapi beliau terkenal di zamannya sebagai seorang ulama dan memang dianggap orang yang bisa jadi rujukan. Satu waktu, beliau juga seorang pedagang ya, saudagar. Dia beli kios di pasar. Kios di sini juga. Orang beli kedai di pasar. Karena dia beli tempat itu di pasar, tokoh itu di pasar, maka orang-orang beli juga. Karena orang tahu dia ada di situ. Kalau mungkin dalam zaman sekarang sudah lebih sistematis ya. Kalau di Indonesia ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di sini ada apa? Ada. Hah? Ya, ada ulama-ulama dikumpul lalu diresmikan atau diterima oleh pemerintah. Zaman dulu tidak ada. Jadi ulama-ulama itu per individu. Orang kembali. Muhammad bin Sirin ini beli satu tempat kedai di pasar. Kemudian orang-orang pada datang semua. Karena orang berpikir kalau dekat dengan dia bisa bertanya. Apalagi ini jual beli, punya hukum-hukum agama gitu kan. Ringkas cerita, dia beli, kemudian orang-orang pada beli. Pasar itu jadi ramai. Kenapa ada Muhammad bin Sirin? Dan orang-orang juga, pedagang-pedagang dari luar, banyak mau bawa barang dagangan di sana. Dan datangnya kepada Muhammad bin Sirin, karena kalau Muhammad bin Sirin beli, satu pasar beli. Kenapa orang beli? Oh, Muhammad bin Sirin sudah beli. Udah, jadi rujukan. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, satu waktu pernah ada pedagang keju datang kepada Muhammad bin Sirin. Ini sederhana ya, masalah kecil di pasar. Tapi lihat bagaimana seseorang kalau punya hubungan sama Allah itu sudah bagus. Dia hubungkan imannya, akidahnya dengan realisasi lapangan itu. Apa yang dia lakukan. Penjual keju ini bawa sekian banyak unta, itu di punggungnya banyak keju-keju. Lalu dia bilang, Muhammad bin Sirin, ini saya bawa keju saya. Keju ini modalnya sekian, saya jual kepada Anda sekian, sudah ada keuntungan. Anda akan jual kepada pasar sekian, pedagang-pedagang ini. Pedagang masih bisa jual harga dengan harga sekian. Dan selisih harga antara Ibnu Sirin dengan orang pasar itu 40.000 dirham. Banyak sekali ini. Ya, di Indonesia ratusan juta rupiah. Ya. Saya tidak kuruskan lagi di sini, mungkin teman-teman bisa tahu. Yang jelas banyak sekali keuntungan. Pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin, ini keuntungan ya. Teman-teman kalau dagang kira-kira langsung ditawarkan, ini modal saya sekian, Anda kalau beli langsung bisa dibeli. Orang-orang sudah pada nunggu nih di sekitar mau beli. Tinggal tunggu kita beli, dia beli juga. Berapapun harga dijual sama Ibnu Sirin, mereka terima. Untungnya itu 40.000 dirham. Pertanyaan pertama Ibnu Sirin, halalkah kejumu ini? Itu yang ditanya sama dia. Bukan dia pikir keuntungannya. Kalau tiba-tiba dapat sekian juta ringgit keuntungan, orang berpikir kalau kurang imannya ambil saja selesai urusan nanti. Kata dia halal keju. Kata orang itu apa? Wahai Muhammad bin Sirin, ini kan keju, susu dikeringkan, campur garam, udah jadi keju. Ada masalah apa? Kata Muhammad bin Sirin, tidak. Kamu mengambil keju ini dari negara non-Muslim. Ada wilayah perbatasan umat Islam sama Persia. Kau ambil dari sana. Orang-orang non-Muslim ini biasanya mencampurkan lemak-lemak hewan yang tidak halal dalam Islam dalam keju itu supaya lebih kenyal. Ya, saya tidak tahu orang sini bilang apa. Jadi lebih padat. Ya. Kalau kau berani menjamin kalau ini halal dan kau bersumpah atas nama Allah, saya beli. Katanya kau tanggung jawab hari kiamat. Ini antara transaksi jual beli. Pakai namanya Allah. Mau bersumpah, saya ambil. Kata dia tidak, saya tidak berani. Kata penjual itu. Dia bilang kalau gitu saya nggak jadi beli. Sudah, orang itu pergi, jalan. Subhanallah, jadi ini ada 40.000 dirham ditolak karena dianggap syubhat. Ya. Besok hari, ada satu orang datang belanja di toko Muhammad bin Sirin. Dia beli barang teman-teman harganya 2 dirham saja. Tapi tidak disebutkan dalam kisah ini barangnya apa. 2 dirham. Dia ambil, rupanya orang ini lupa, dia belum bayar. Dia keasyikan bertanya sama Muhammad bin Sirin, akhirnya terbawa dengan arus itu. Terus dia mau keluar, dia belum bayar.
Muhammad bin Sirin bilang, saudaraku, akhi, itu barang yang di tanganmu belum kamu bayar. Dia bilang, saya sudah bayar. Dia lupa. Dia bilang, saya sudah bayar. Muhammad bin Sirin bilang, belum kamu bayar. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Rupanya gara-gara suara ini membesar, orang-orang sekitar toko datang semua nih. Ada apa nih Muhammad bin Sirin? Dia bilang, ini saudara kita ngambil barang di tangannya itu belum dibayar. Harganya 2 dirham. Dia bersumpah atas sama Allah, kalau dia sudah bayar. Demi Allah dia belum bayar. Saya juga sumpah atas sama Allah. Orang itu dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, ditunjuk dia. Kalau kau mau saudaraku, ambil barang itu dengan bayar 2 dirham atau kembalikan di tempatnya. Ini kata Muhammad bin Sirin dengan tegas. Orang itu kena malu, dibayar sampai 2 dirham, terus dia pergi. Orang-orang pasar, ini saksi bahasan kita ya. Orang-orang pasar pada nanya, Muhammad bin Sirin, jelaskan kepada kami, bagaimana kami faham ini. Kemarin Anda menolak 40.000 dirham, syubhat. Hari ini Anda bersumpah pertahankan 2 dirham. Bagaimana kami faham itu? Apa jawaban Muhammad bin Sirin? Ini lihat orang kalau sudah kenal Tuhannya. Jawabannya dia apa? Dia penuh keimanan. Dia mengatakan, iya, aku bersumpah atas nama Allah. Kemarin aku tolak karena itu syubhat. Aku tidak mau masuk neraka gara-gara itu. Hari ini aku ingatkan dia dan aku pertahankan dia karena aku tahu dia belum bayar. Kalau dia jalan, maka dia akan makan haram dan dia akan masuk neraka gara-gara itu. Jadi bukan karena mau untung 2 dirhamnya, tapi dia malah prihatin. Ini orang bahaya nih kalau pergi. Dia masuk neraka gara-gara itu. Ilmunya mengalahkan pendapatannya itu. Imannya gitu. 2 dirham dia pertahankan. Satu waktu juga pernah terjadi teman-teman sama Muhammad bin Sirin, masih di pasar yang sama. Orang datang bawa madu. Madu asli, gentong besar. Tawarkan Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin negosiasi harga cocok. Tapi Muhammad bin Sirin bilang, saya nggak punya uang cash. Sekarang lagi nggak ada. Toko ini saya baru isi barang. Jadi nggak ada uang cash. Kata orang itu, nggak apa-apa, jatuh tempo. Nanti bayar, 2 minggu, 3 minggu baru bayar. Baik, sepakat. Rupanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadi, barang ini jatuh tempo. Belum dibayar gitu kan. Malam harinya, Muhammad bin Sirin waktu pulang, tokonya lagi ditutup ya. Dia lagi tutup tokonya. Rupanya gentong yang ada madu itu dia lupa tutup. Sehingga tikus masuk. Dan tikus itu mati di madu itu. Madu ini besar, diangkat oleh sekian 10 orang baru besar, karena besar sekali gentongnya. Rupanya masuk tikus itu. Maka setelah itu, besok pagi dia buka toko, dia lihat ada tikus mati. Kira-kira saya mau tanya, teman-teman jujur jawab. Kalau Anda di posisi Muhammad bin Sirin, diapakan madu ini? Tikus mati di atas nih. Madu kan bukan seperti air, kental, ya. Dia kalau secara akal manusia, apa yang ada di atas itu tidak tenggelam ke dalam kan? Ada kaca pecah, ada bakteri, debu, itu tinggal diangkat atasnya kan, selesai. Kan begitu madu ya, padat dia. Benar nggak? Sekarang Muhammad bin Sirin pada saat lihat itu teman-teman sekalian, dia panggil pegawainya. Dia bilang, bawa gentong ini. Rencananya, baru rencana program, orang-orang pasar mau beli madu itu hari itu. Karena mereka sudah dengar Muhammad bin Sirin beli madu kemarin, mereka mau beli. Karena sudah dibeli pasti mereka beli gitu. Muhammad bin Sirin suruh pegawainya pikul. Ini 10 orang angkat berat, dipikul gentong itu. Orang-orang pasar lihat Muhammad bin Sirin mau jual di mana madunya nih. Biasanya dijual di pasar, kok dibawa pergi. Orang ikutin semua nih, orang pasar. Sampai mereka tiba di belakang pasar ada sungai. Muhammad bin Sirin bilang, buang semuanya madu ini. Dibuang semuanya. Orang-orang lihat, ini madu mahal ini. Mahal sekali, madu asli mahal harganya. Maka mereka bilang, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa dibuang madu ini? Madu bagus. Kata Muhammad bin Sirin, tadi malam saya lupa tutupnya, masuk tikus. Lalu kemudian saya takut menipu muslimin, saya buang. Kata mereka, tikus mati di atasnya, gampang. Angkat tikusnya, ambil berapa sendok, buang. Yang lain jual. Kenapa harus semuanya? Apa Muhammad bin Sirin bilang? Wahai saudaraku, siapa di antara kalian yang bisa menjamin buat saya,
tetesan madu mana yang kena bakteri tikus itu, yang mana yang tidak kena. Saya tidak tahu yang mana. Kalau kayak seperti kalian bilang diangkat, oke, mungkin di bagian dalam ada satu tetes itu kena, dan saya dihisap oleh Allah hari kiamat. Demi Allah saya nggak mau, buang semua, walaupun utang. Ini luar biasa ini, ya. Kita kadang-kadang subhanallah barang sudah expire masih jual. Nggak pernah takut nih, nggak berpikir, oh tuh diubah tanggalnya supaya masih bisa dipakai. Oh nggak apa-apa, ini masih bisa. Ini Muhammad bin Sirin madu bisa dipakai. Ya. Ala kulihat. Setelah itu teman-teman, tiba masa waktu bayar. Datang pemilik madu. Wahai Muhammad bin Sirin, bagaimana? Kisahnya begini. Madu memasuk tikus segala macam, apa adanya. Orang muslim jujur, apa adanya, begini. Dan sekarang uang saya belum cukup untuk bayar cash. Kalau kau mau, ini ada uang saya sekian, sisanya ambil barang saya. Nggak ada lagi soalnya. Dia bilang nggak, saya nggak butuh barang, saya mau uang saja. Kata dia, baiklah, saya kasih waktu lagi 2 minggu. Kata Muhammad bin Sirin, baik, saya terima. Akad kita perbaharui. Oke, jalan. Berjalan 2 minggu lagi, dengan hikmah Allah belum cukup uangnya. Muhammad bin Sirin bilang belum cukup uangnya. Ini ada lebih dari 2 minggu lalu, tapi masih kurang, ambil barang. Dia bilang nggak bisa. Kalau memang Anda nggak bisa bayar, saya akan lapor ke hakim. Kata Muhammad bin Sirin, silahkan lapor. Hak Anda itu melapor. Laporlah dia ke hakim. Dipanggillah Muhammad bin Sirin ke pengadilan ini. Ini gara-gara madu kena tikus tadi. Begitu masuk, kata hakimnya, dia tahu ini Muhammad bin Sirin ulama. Di waktu zaman itu dikatakan imam. Hai Imam bin Sirin. Imam ini kayak kita guru ya. Dia mengatakan, ada apa wahai Muhammad bin Sirin, kata hakim. Dia bilang ceritanya begini, saya beli madu dari saudara kita ini 1 bulan yang lalu, 2 minggu 2 kali diperpanjang waktunya, dan ada masuk tikus, saya buang, saya takut menipu muslimin. Dan sekarang dia minta bayar cash, saya tidak punya, saya cuma punya uang sekian, sisanya saya mau bayar sama barang. Dia tidak mau, dia minta cash. Ditanya pemilik harta, pemilik madu, bagaimana kok? Saya nggak mau cari uang. Kata hakimnya, saya mohon maaf Muhammad bin Sirin, kalau begini berarti Anda harus dipenjara. Apa kata Muhammad bin Sirin? Penjarakan saya. Silahkan. Haknya dia. Subhanallah, cobaan lagi datang ini. Ya sudah, konsekuensi hukum apa saya ikut. Penjarakan saya. Di penjara. Waktu masuk penjara ini penjara penuh dengan orang kriminal ini. Ini ulama dimasukin gitu ke dalam penjara. Maka penjaga penjara bilang, wahai Muhammad bin Sirin, saya tahu siapa Anda dan saya tahu Anda tidak mungkin salah. Sudah ini beritanya Muhammad bin Sirin jadi heboh di Irak waktu itu. Permasalahannya dia. Maka saya di sini bisa memasukkan, bisa mengeluarkan orang. Saya izinkan Anda di malam hari, silakan pulang sama istri anak Anda. Besok pagi Anda datang lagi. Kata penjaga penjaranya. Karena percayanya gitu kan. Kata Muhammad bin Sirin apa? Tidak, demi Allah. Saya tidak akan dukung kau melanggar peraturan pemerintah. Jangan. Nanti kau disalahkan oleh pemerintah. Saya di sini sampai Allah berikan saya jalan keluar. Subhanallah, dalam hitungan beberapa hari, kisah Ibnu Sirin tersebar satu Irak. Kalau dia membuang madu karena ada tikus, api, semua cerita ini sampai selesai. Rupanya karena orang-orang prihatin, orang-orang pada nyumbang uang sekian, sampai terkumpul uang banyak diantar ke Muhammad bin Sirin dalam hitungan berapa hari saja. Dan uang yang terkumpul itu cukup, yang dihadiahkan ke Ibnu Sirin bisa beli 10 gentong madu kayak tadi. Dia bayar 1 gentong, dia berdapat uang 9 gentong. Hanya karena menjaga hubungannya sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sudah janji. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja tahu apa teman-teman? Kalau lagi umroh atau haji, coba lihat pintu tangga darurat ya. Ya, di sini juga bilang darurat ya. Ya, exit untuk menyelamatkan diri. Bahasa Arabnya itu kecemasan. Oh, Indonesia kalau cemas itu ragu. Oke lah. Yang jelas di situ bahasa Arabnya pasti mim, kha, ra, ja, jim. Makhraj. Orang Arab menggunakan bahasa itu, makhraj. Jalan keluar menyelamatkan di saat darurat. Ya. Orang Arab juga membahasakan makhraj itu, artinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja ini arti lainnya, kalau kita lagi jalan di satu tempat sempit sekali, badannya nggak bisa goyang. Dia berusaha jalan, terus dia dapat lapangan luas bisa berlari. Transisi dari tempat sempit ke luas ini namanya makhraj. Itu maknanya. Biawak kalau masuk ke dalam lubang
di padang pasir, dia gali lubang itu sampai dia masuk. Kalau dia udah masuk, nanti dia tutup lubang itu. Kalau dari atas kita tidak kenal, kita kira lubang semut karena kecil tempat dia bernafas. Itu biawak begitu. Kalau teman-teman lihat di YouTube cara nangkap biawak biasanya kelihatan itu, ya. Ya, biawak juga orang sini bilang. Baik, itu biasanya kalau kita lihat ada di Timur Tengah, itu mereka korek sampai di lubang besar, di dalamnya ada biawak besar itu. Nah, biawak ini kalau dia mau keluar pagi, dia seruduk-seruduk lubangnya itu, sehingga dia bisa keluarin kepalanya, ini juga dinamakan makhraj. Jadi banyak sekali makna itu. Allah bilang, Allah berikan jalan keluar dari tempat tidak sangka-sangka. Muhammad bin Sirin tidak sangka, mana dia pernah berpikir, oh nanti orang akan menyumbang buat dia, malah dia dapat uang lebih, nggak pernah berpikir. Tinggal menjaga hubungan dengan Allah saja. Jelas ini? Baik.